Halo semua, balik lagi dengan aku Rizky. Di video kali ini aku mau bagikan 8 fitur berguna yang ada di HP Xiaomi. Mungkin beberapa dari teman-teman belum pernah aktifin fitur-fitur ini atau mungkin belum pernah dengar sama sekali ya tentang 8 fitur yang akan kita bagikan kali ini. Oke, dan langsung aja kita masuk ke fitur yang pertama. Fitur yang pertama yaitu bersihkan cache otomatis. Nah guys, cache adalah data sementara dari pengoperasian sistem Android ya. Dan file cache ini bisa dibilang juga dengan file sampah. Jadi semakin sering kita membersihkan file cache ini bisa melegakan penyimpanan internal HP kita dan juga memperingan kerja RAM HP ya. Alhasil HP kita jadi semakin enteng untuk performanya. Nah, untuk caranya kita bisa masuk ke bagian setting, kemudian kita bisa masuk ke menu baterai dan di sini nanti akan ada setting ya di bagian pojok kanan atas. Kita bisa masuk aja. Dan di sini nanti akan ada menu bersihkan cache saat perangkat terkunci. Kita bisa pilih. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan ya guys. Ada setelah 1 menit, setelah 5 menit, setelah 10 menit, setelah 30 menit dan ada jangan. Di sini aku pilih yang 5 menit ya. Jadi setelah HP ku mati selama 5 menit untuk file cache-nya akan dibersihkan secara otomatis. Fitur yang sangat membantu banget. Lanjut ke fitur berikutnya yaitu pintasan gerakan. Nah guys, di sini kita bisa menggunakan sensor fingerprint kita sebagai tombol shortcut ya. Kita bisa tap 2 kali. Di sini kita bisa membuka beberapa shortcut yang udah kita atur. Kita bisa melakukan screenshot dengan tap 2 kali pada fingerprint. Kita bisa membuka kalkulator, membuka control center dan lain sebagainya. Di sini ada cukup banyak pilihannya. Nah, cara aktifinya yaitu kita bisa masuk ke menu setting, kemudian kita bisa masuk ke setelan tambahan, dan di sini kita bisa scroll ke bawah, kita bisa masuk ke pintasan gerakan. Oke, di bagian paling bawah di sini nanti akan ada ketuk 2 kali sensor sidik jari. Nah, di sini ada banyak pilihan yang bisa kita pakai, ada ambil screenshot, ada hidupkan center, pusat kontrol, layar notifikasi, luncurkan Google Assistant, jalankan kamera, kalkulator, mode hening, dapatkan log dengan terkait masalah, ada juga tidak ada tindakan sama sekali. Dan di sini aku paling suka mengaturnya untuk mengambil screenshot. Jadi kita bisa tap 2 kali untuk mengambil screenshot. Oke, lanjut ke fitur berikutnya yaitu lihat depan. Nah, fitur lihat depan ini sangat membantu banget ya guys untuk mengingatkan kita agar kita tidak bermain HP sambil berjalan. Jadi saat fitur lihat depan aktif dan kita bermain HP sambil berjalan, Xiaomi akan secara otomatis memberikan notifikasi ya agar kita tidak selalu melihat HP sambil berjalan agar tidak menabrak guys. Oke, cara untuk aktifinya yaitu kita bisa masuk ke menu setting, kemudian kita bisa masuk ke kesehatan digital dan di sini kita bisa scroll ke bawah. Di sini nanti akan ada menu lihat depan. Kita bisa masuk dan kita bisa aktifin fitur ini. Oh ya, untuk aktivitas fisik, kemudian notifikasi dan lokasi jangan lupa untuk diizinkan semua ya guys. Lanjut ke fitur berikutnya yaitu mode fokus. Fitur ini berguna banget khususnya buat teman-teman yang ingin fokus beberapa menit atau beberapa jam ke depan tanpa ada gangguan dari notifikasi sama sekali. Cara aktifinya masih berada di menu kesehatan digital dan kontrol orang tua guys. Kita bisa masuk ke bagian mode fokus. Nah, di sini kita bisa memilih ya beberapa aplikasi yang beresiko untuk mengganggu. Di sini kita bisa pilih, kemudian kita bisa aktifin sekarang. Setelah mode fokus ini aktif, untuk notifikasi di beberapa aplikasi yang udah kita pilih tadi akan dipending oleh HP Xiaomi kita. Jadi kita bisa lebih fokus lagi ya mengerjakan hal-hal penting yang ada di HP kita guys. Lanjut ke fitur berikutnya yaitu mode tidur. Nah, menu mode tidur ini masih ada di kesehatan digital dan kontrol orang tua juga ya guys. Kita bisa masuk dan kita bisa aktifin mode tidurnya. Di sini kita juga bisa mengatur jadwal mode tidur, kemudian kita juga bisa menyesuaikan beberapa settingan. Setelah diatur di sini kita bisa langsung aktifin mode tidur. Jadi dengan mengaktifkan mode tidur ini HP kita akan disenyapkan, kemudian untuk wallpapernya juga akan diredupkan. Nah, suara ponsel hanya aktif untuk panggilan yang penting aja guys.
Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu peringatan gempa. Menurutku ini fitur yang sangat penting banget ya guys, karena kita bisa mendapatkan notifikasi sebelum terjadinya gempa bumi yang ada di area wilayah kita. Nah, cara aktifnya yaitu kita bisa masuk ke menu setting, kemudian kita bisa masuk ke keselamatan dan keadaan darurat. Kita bisa scroll ke bawah, di sini nanti akan ada peringatan gempa bumi. Nah, di sini kita bisa aktifin untuk peringatan gempa bumi guys. Nah, dengan demikian kita akan mendapatkan notifikasi ya guys saat ada gempa bumi terdeteksi di wilayah kita. Fitur berikutnya masih ada di keselamatan dan keadaan darurat, yaitu prediksi krisis. Kita bisa masuk ke menu pemberitahuan krisis dan di sini kita juga bisa aktifin pemberitahuan krisis. Oke, fitur ini juga nggak kalah penting guys, karena di sini kita akan mendapatkan notifikasi tentang bencana alam dan keadaan darurat yang ada di wilayah kita. Mengingat belakangan ini sering banget ya terjadi cuaca ekstrim, terutama di wilayah saya, yaitu di wilayah Banyuwangi. Jadi kita wajib banget ya untuk aktifin pemberitahuan krisis, agar kita mendapatkan notifikasi apabila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Fitur berikutnya juga masih berada di menu keselamatan dan keadaan darurat, yaitu darurat SOS. Nah, di sini kita juga bisa mengatur fitur darurat SOS ya untuk memanggil bantuan dengan cepat. Di sini kita bisa aktifin terlebih dahulu, dan untuk mengaktifkan darurat ini kita bisa menekan tombol daya sebanyak 5 kali. Dan nanti secara otomatis akan memanggil bantuan darurat yaitu 112. Dan juga kita bisa membagikan secara otomatis info darurat melalui SMS kepada kontak yang udah kita setting guys. Dan kerennya lagi, di sini HP kita bisa merekam video darurat secara otomatis. Kita juga bisa melakukan setting di bagian menu ini. Oke guys, dan itu tadi 8 fitur berguna yang ada di HP Xiaomi yang wajib banget untuk teman-teman aktifin. Nah, gimana pendapat kalian tentang beberapa fitur ini? Bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kamu suka, dislike aja kalau tidak suka. Aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.